Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan-latihan soal matematika yang sesuai dengan kisi-kisi ujian tengah semester tahun 2023. Semoga dengan video ini bisa membantu adik-adik semua dalam menyelesaikan soal-soal ujian tengah semester. Dan hasil yang diperoleh pun memuaskan. Oke, kita langsung saja pada pembahasan soalnya. Soal nomor 1, suhu mula-mula di sebuah ruangan adalah 29 derajat Celcius. Setelah alat pendingin dihidupkan, suhunya menjadi negatif 9 derajat Celcius. Besar penurunan suhu di ruangan tersebut adalah, baik untuk soal nomor 1, ini berhubungan dengan operasi bilangan bulat. Nah, di sini diketahui ada besar penurunan. Kalau kita berpegang pada kata kunci penurunan, kalau penurunan berarti suhunya dikurangi. Nah, di sini suhu awalnya adalah 29. Kemudian suhunya dikurangi karena penurunan maka dikurangi. Dikurangi berapa yang hasilnya suhunya akan menjadi negatif 9. Nah, untuk mengisi titik-titik ini tinggal kita cari saja bilangan yang kalau bilangan tersebut 29 kurang dengan bilangan tersebut hasilnya adalah negatif 9. Maka bilangan tersebut adalah 38. Maka untuk soal nomor 1, besar penurunan suhu di ruangan tersebut adalah negatif 38 derajat Celcius. Jadi besar penurunan suhu di ruangan tersebut adalah negatif 38 derajat Celcius. Nomor 2, perhatikan ketidaksamaan berikut. Oke, untuk soal nomor 2 ini diberikan 3 pertidaksamaan. Kemudian yang ditanya adalah ketidaksamaan yang benar adalah. Nah, dari 3 ketidaksamaan ini kita tentukan mana ketidaksamaan yang benar. Kita buktikan satu persatu. Di sini ketidaksamaan yang pertama adalah negatif 4 lebih kecil dari 2. Negatif 4 lebih kecil dari 2, maka pernyataan ini benar. Kita ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah negatif 2 lebih besar dari 2. Nah, untuk pernyataan yang nomor 2 ini pernyataannya salah. Kenapa? Karena seharusnya negatif 2 itu lebih kecil dari 2. Maka pernyataannya salah. Kita ke pernyataan yang ketiga. 12 lebih kecil dari 15. Nah, untuk pernyataan yang ketiga ini pernyataannya benar. Karena sudah pasti 12 lebih kecil dari 15. Dengan demikian, dari ketiga ketidaksamaan ini, ketidaksamaan yang benar adalah ketidaksamaan yang pertama dengan yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 3. Urutan naik dari barisan bilangan 1, negatif 8, 2, 20, negatif 11 adalah. Oke, untuk soal nomor 3, kita disuruh mengurutkan bilangan. Di sini sudah diberikan deret bilangan atau barisan bilangan, yang mana kita disuruh mengurutkan berdasarkan urutan naik. Kalau urutan naik, maka kita mengurutkan dari nilai yang paling kecil menuju ke nilai yang paling besar. Dengan demikian, maka untuk soal nomor 3, urutan naiknya adalah, kita mulai dari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil di sini adalah negatif 11. Kemudian yang kedua adalah negatif 8. Yang ketiga adalah 1. Yang keempat adalah 2.
Kemudian yang paling besar nilainya adalah 20. Dengan demikian, urutan naik dari soal nomor 3 adalah negatif 11, negatif 8, 1, 2, dan 20. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami? Jika dari 3 soal yang sudah kita bahas ada yang tidak dipahami, silakan langsung tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung ke soal nomor 4. Hasil dari negatif 2 tambah 12 kurang negatif 1 adalah, oke, dari bentuk soal ini, jika ada tanda negatif atau tanda positif yang berdekatan, kita jadikan satu saja tandanya. Di sini ada negatif, negatif, negatif kali dikali negatif, maka hasilnya positif. Maka bentuk soalnya akan berubah menjadi negatif 2 ditambah 12 ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah negatif 2 tambah 12, hasilnya adalah 10. Kemudian ditambah 1, hasilnya adalah 11. Dengan demikian, hasil dari negatif 2 tambah 12 kurang negatif 1, hasilnya adalah 11. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nilai dari 2 tambah negatif 3 kurang negatif 12 kurang negatif 4 tambah 2 tambah negatif 1. Nah, di sini ada beberapa tanda yang berdekatan, ada positif berdekatan dengan negatif, ada negatif dan negatif. Begitu juga ada negatif dengan negatif lagi, ada positif dan negatif. Dari tanda-tanda yang berdekatan ini, positif dan negatif yang berdekatan ini, kita gabungkan jadi satu tanda saja. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita kalikan. Oke, kita mulai yang pertama. Di sini ada tanda positif dan negatif. Kalau kita kalikan, maka akan menjadi negatif. Bilangannya tetap mengikuti 2, 3. Kemudian ini ada negatif dan negatif. Kita kalikan saja, maka ini akan jadi positif. Bilangannya mengikuti. Kemudian, di sini masih ada lagi negatif dan negatif. Tinggal kita kalikan saja. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Bilangannya tinggal mengikuti. Kemudian ditambah 2, ada positif dan negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Bilangannya tinggal mengikuti. Dengan demikian langsung kita operasikan. 2 kurang 3 hasilnya adalah negatif 1. Ditambah 12 tambah 4 hasilnya adalah 16. Ditambah 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Selanjutnya, negatif 1 ditambah 16 hasilnya adalah 15 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 16. Dengan demikian, untuk soal nomor 5 terjawab. Kita lanjut ke soal yang ke-6. 14 tambah 42 bagi 7 kurang 12 kali negatif 3. Oke, di sini ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Untuk soal nomor 6, operasinya adalah operasi campuran. Maka ketika kita dapatkan soal yang berhubungan dengan operasi campuran, kita selesaikan terlebih dahulu yang pembagian dan perkalian. Dengan demikian, maka 14-nya tetap kita tambah dengan 42 bagi 7 hasilnya adalah 6. Kemudian negatif 12 kali negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya pasti positif. 12 kali 3 adalah 36. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 14 tambah 6 adalah 20. Ditambah 36 sama dengan 56. Dengan demikian untuk soal nomor 6 jawabannya adalah 56. Kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 7. Untuk P sama dengan 12, Q sama dengan 5, dan R sama dengan 1.
nilai dari P kali Q per Q tambah R. Oke, untuk soal nomor 7, bentuknya di sini sudah diberikan P kali Q dibagi dengan Q tambah R, itu hasilnya berapa? Nah, untuk soal nomor 7, masing-masing P, Q, dan R sudah diketahui, tinggal kita menggantikan nilainya saja. Untuk P, nilainya adalah 12, kali Q-nya nilainya adalah 5, kemudian per, yang ini kita ganti dengan 5, ditambah R-nya kita ganti dengan nilai yang sudah diketahui, yaitu 1. Selanjutnya kita operasikan. 12 kali 5 hasilnya adalah 60, bagi atau per 5 tambah 1 adalah 6. Selanjutnya 60 bagi 6 hasilnya adalah 10. Soal yang berikut, nomor 8. Diketahui A sama dengan negatif 1, B sama dengan 5, C sama dengan 4. Pernyataan-pernyataan berikut benar, kecuali. Oke, untuk soal nomor 8, kita perhatikan ada diberikan 4 pernyataan, yang mana ada beberapa pernyataan yang benar dan ada satu yang salah. Karena di sini disampaikan bahwa pernyataan-pernyataan berikut benar, kecuali berarti pasti ada satu pernyataan yang salah. Nah, sekarang tinggal kita buktikan pernyataan mana yang salah. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Di sini pernyataan yang pertama adalah A tambah B sama dengan C. Kita buktikan apakah A tambah B itu sama dengan C. Cara membuktikannya adalah tinggal kita menggantikan nilai-nilainya saja. Untuk A nilainya adalah negatif 1, ditambah B-nya kita ganti dengan 5, itu sama dengan C. Nah, sekarang C-nya adalah 4. Apakah negatif 1 tambah 5 sama dengan 4? Ya, negatif 1 tambah 5 hasilnya 4. Maka pernyataan pertama benar. A tambah B sama dengan C. Kita ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah A kurang B lebih kecil dari C. Sekarang kita buktikan apakah A kurang B itu lebih kecil dari C. Nilai A-nya kita ganti dengan negatif 1, kurang. Nilai B-nya kita ganti dengan 5. Negatif 1 kurang 5 hasilnya adalah negatif 6. Nah, apakah negatif 6 lebih kecil dari C? Sekarang kita ganti nilai C-nya. Negatif 6 lebih kecil dari C, nilainya adalah 4. Negatif 6 lebih kecil dari 4, maka pernyataan kedua benar. Kita menuju ke pernyataan yang ketiga. B kali C lebih besar dari A. Kita buktikan. Kita ganti nilai B-nya. Kita kalikan dengan C. C-nya adalah 4. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Apakah B kali C itu lebih besar dari A? Apakah 20 itu lebih besar dari A? Sekarang A-nya berapa? Kita ganti. 20 lebih besar dari A-nya adalah negatif 1. Berarti sudah pasti. 20 lebih besar dari negatif 1. Maka pernyataan ini benar. Pernyataan yang terakhir adalah A kali C sama dengan C bagi 2. Kita buktikan. Kita ganti dengan nilainya. A nilainya adalah negatif 1 dikali C nilainya adalah 4. Kemudian sama dengan kita ganti lagi yang ini. C nilainya 4 kita bagi dengan 2. Selanjutnya min 1 kali 4 hasilnya adalah min 4. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, ada negatif 4 dan 2. Maka pernyataan yang benar harusnya adalah negatif 4 itu lebih kecil dari 2. Sedangkan di sini pernyataannya adalah sama dengan. Maka dengan demikian
pernyataan yang 4 salah. Nah, ketika kita sudah buktikan 4 pernyataan ini, ternyata pernyataan yang keempat salah. Dengan demikian, sesuai dengan pertanyaannya, pernyataan-pernyataan berikut benar kecuali, maka yang kecualinya adalah jawabannya adalah pernyataan yang keempat. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal yang berikut, soal nomor 9. Faktor persekutuan terbesar dari 42, 80, dan 120. Nah, kita disuruh mencari FPB. Kalau FPB berarti biar mudah, kita gunakan pohon faktor. Kita mulai dari 42. Pohon faktor dari 42, yang pertama kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 21. Kemudian kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 7. Selanjutnya 80. 80 kita bagi dengan 2, hasilnya 40. Kita bagi dengan 2, hasilnya 20. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 10. Bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Oke, selanjutnya 100 pohon faktor dari 120. Yang pertama kita bagi 2, hasilnya adalah 60. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 30. Bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 15. Kemudian yang terakhir kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Dengan demikian untuk 42, faktor-faktornya ada 2 kali 3 kali 7. 80 faktor-faktornya adalah 2. Nah, di sini 2-nya ada 4, maka 2 pangkat 4 dikali dengan 5. Kemudian 120 faktor-faktornya adalah 2-nya ada 3, maka di sini 2 pangkat 3. Kemudian dikali 3 dikali 5. Setelah kita menuliskan faktor-faktornya, tinggal kita tentukan FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya. Nah, untuk menentukan nilai FPB-nya, dari faktor-faktor ini kita cari yang faktornya sama. Jadi misalnya bilangannya ada di 42, ada di 80, dan ada juga di 120. Nah, bilangan yang ada di ketiga unsur tersebut, bilangan itu adalah 2. Nah, di sini ada 2 pangkat 1, ada 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 3. Untuk menentukan FPB, kita ambil angka yang pangkatnya paling kecil. Nah, di sini pangkat yang paling kecil adalah 2 pangkat 1. Maka FPB dari 42, 80, dan 120 adalah 2. Bagaimana? Adik-adik semua bisa dipahami? Jika ada yang tidak dipahami, silakan langsung ditanyakan di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 10. Rudi mengunjungi perpustakaan setiap 4 hari sekali. Roni dan Raffi mengunjungi perpustakaan tersebut masing-masing setiap 6 hari dan 8 hari sekali. Jika pada tanggal 27 Agustus mereka mengunjungi perpustakaan itu bersama-sama, maka mereka akan mengunjungi perpustakaan itu bersama-sama lagi berikutnya pada tanggal. Oke, untuk soal nomor 10, soal ini berhubungan dengan KPK dan FPB. Soal ini berhubungan dengan KPK dan FPB. Nah, untuk mencari tanggal yang mana tanggal tersebut mereka akan bertemu bersama lagi di perpustakaan, maka soal ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari KPK dari 4, 6, dan 8. Nah, untuk mencari KPK 4, 6, dan 8, kita gunakan saja pohon faktor.
Kita mulai dari 4. 4 faktor-faktornya ada 2, 2. Kemudian 6 ada 2 dan 3. 8 ada 2, di sini 4. Kemudian ada 2, di sini 2. Maka faktor dari 4 ada 2 pangkat 2. Faktor dari 6 ada 2 kali 3. Faktor dari 8 ada 2 pangkat 2. Faktor dari 8, 2-nya ada 1, 2, 3. Maka di sini faktor dari 8 adalah 2 pangkat 3. Dengan demikian, KPK-nya adalah, untuk KPK kita ambil semua bilangan. Ketika ada bilangan yang sama, kita ambil yang pangkat tertinggi. Nah, di sini ada 2 yang sama. Maka kita pilih yang pangkat tertinggi, jadinya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya adalah 8 kali 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian dikali 3 hasilnya 24. Nah, ini kita baru mendapatkan KPK dari 4, 6, dan 8. KPK 4, 6, dan 8 adalah 24. Selanjutnya kita tentukan pada tanggal berapa lagi mereka akan bertemu atau akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama. Berarti kita hitungnya dari tanggal 27 Agustus ditambah 24 hari kemudian. 24 hari kemudian itu mereka akan bertemu lagi bersama-sama di perpustakaan. Nah, 24 hari kemudian itu tanggal berapa? Kita buktikan, kita periksa bersama. Kita cek bersama tanggal berapa di 24 hari kemudian. Untuk bulan Agustus, jumlah hari di bulan Agustus adalah 31 hari. Pertemuan pertama adalah 27. Tanggal 27, berarti tinggal saja 31 kurang 27 sama dengan 4. Berarti untuk bulan Agustus tersisa 4 hari. Berarti jumlah harinya adalah 24 hari, kemudian mereka akan bertemu bersama lagi. Di sini sudah 4 hari, berarti yang tersisa adalah 20 hari lagi. Kita ke bulan September, berarti September di 20 hari kemudian adalah di tanggal 20 September. Dengan demikian, Rudy, Roni, dan Raffi akan bertemu lagi atau mereka akan bersama-sama mengunjungi perpustakaan itu lagi pada tanggal 20 September. Atau di 24 hari kemudian. Nah, 24 hari kemudian itu adalah tanggal 20 September. Oke, gimana adik-adik, bisa dipahami? Kita lanjut ke soal yang berikut, soal nomor 11. Hasil dari negatif 3 dipangkatkan 2 kurang 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3. Nah, kita selesaikan dulu yang bilangan berpangkatnya. Negatif 3 pangkat 2 hasilnya adalah, di sini negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya positif, maka ini akan jadi 9. Kurang 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16 ditambah 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Tinggal kita operasikan. 9 kurang 16 hasilnya adalah negatif 7 ditambah 27. Negatif 7 tambah 27 hasilnya adalah 20. Dengan demikian, hasil dari negatif 3 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 hasilnya adalah 20. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 12. Nomor 12, nilai dari 3 kali negatif 2 kali negatif 5 kali kurang 4 pangkat 3.
Oke, kita selesaikan saja. Di sini selesaikan dulu yang perkalian. Kita mulai dari 3 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif 5 kurang 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 bersama artinya dengan 4 kali 4 kali 4. Berarti 4 pangkat 3 nilainya adalah 48. Selanjutnya sama dengan negatif 6 kali negatif 5. Negatif kali negatif hasilnya sudah pasti positif. Maka ini negatif 6 kali negatif 5 hasilnya 30. Dikurangi 48. 30 kurang 48 hasilnya adalah negatif 18. Dengan demikian nomor 12 terjawab. Nomor 13. Hasil pemangkatan dari 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 adalah, oke, untuk soal nomor 13 gunakan saja sifat bilangan berpangkat. Nah, kalau bentuk pemangkatan seperti ini, maka tinggal kita operasikan saja pangkatnya terlebih dahulu. Kalau bentuknya seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. Maka ini akan menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama artinya dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 14. Nilai N yang memenuhi kalimat 2 pangkat N bagi 16 sama dengan 32 pangkat 2. Untuk soal nomor 14, kita disuruh mencari nilai N. Nah, di sini ada persamaan 2 pangkat N bagi 16 sama dengan 32 pangkat 2. Nah, dari semua bilangan pokok ini, kita ubah biar bilangan pokoknya menjadi sama. Patokan kita adalah bilangan pokok terkecil. Bilangan pokok terkecil di sini adalah 2. Maka bilangan pokok 16 juga kita harus ubah, 32 juga kita harus ubah. Kita mulai dari 2 pangkat N-nya tetap. Oke, kita buat di sini saja. 2 pangkat N bagi 16 sama dengan 32 pangkat 2. 2 pangkat N-nya tetap. Kita bagi dengan 16 kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. Maka ini akan menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Sama dengan 32-nya juga kita ubah menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 32. Yaitu 2 pangkat 5 adalah 32. Kemudian jangan lupa masih ada pangkatnya lagi yaitu pangkat 2. Oke, langkah selanjutnya kita operasikan yang 2 pangkat 5 dipangkatkan 2. Maka ini 2 pangkat N-nya tetap bagi 2 pangkat 4 sama dengan, kalau bentuknya seperti ini maka kita langsung kalikan saja pangkatnya. Maka ini akan menjadi 2 pangkat 5 kali 2 adalah 10. Langkah selanjutnya, di sini ada pembagian bilangan berpangkat. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangi saja. Maka di sini akan menjadi, oke, kakak buatkan di sebelah sini. Ini 2 pangkat N bagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 10. Pangkatnya untuk pembagian bilangan berpangkat, kita operasikan saja pangkatnya. Kalau pembagian maka pangkatnya kita kurangi. Maka di sini 2 N kurang 4 sama dengan 2 pangkat 10. Nah, proses selanjutnya adalah karena bilangan pokoknya sudah sama antara ruas kiri dan kanan, maka kita abaikan bilangan pokoknya, kita fokus pada pangkatnya. Di sini pangkatnya ada N kurang 4 sama dengan 10. Maka selanjutnya N sama dengan 10
Negatif 4 kita pindahkan ke ruas kanan, maka akan menjadi positif 4. Maka N sama dengan 10 tambah 4 adalah 14. Jadi dengan demikian, nilai N yang memenuhi kalimat 2 pangkat N bagi 16 sama dengan 32 pangkat 2 adalah 14. Baik, kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 15. Untuk bilangan bulat C, hasil pemangkatan dari C kali C pangkat 4 dipangkatkan 5. Untuk soal nomor 15, kita masih menggunakan sifat bilangan berpangkat. Kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Sini ada C kali C pangkat 4. Ingat, C yang ini pangkatnya pasti 1. Maka tinggal kita operasikan saja pangkatnya. Ini akan menjadi C pangkat 1 tambah 4. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Sama dengan C pangkat 1 tambah 4 adalah 5. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, untuk bentuk pemangkatan seperti ini, kita operasikan pangkatnya dengan 5 kali 5. Maka hasilnya adalah C pangkat 25. Oke, kita ke soal yang berikut. Nomor 16. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Oke, untuk soal nomor 16 diberikan 4 pernyataan. Di sini kita disuruh menentukan pernyataan yang benar. Oke, kita buktikan pernyataan yang benar. Pernyataan yang pertama, 3/4 lebih kecil dari 1/2. Oke, kita mulai dari 3/4. 3/4 ini, 3 kalau dibagi 4, hasilnya adalah 0,75. Kemudian 1 bagi 2 hasilnya adalah 0,5. Nah, di sini ada 0,75, 0,5. Berarti 0,75 lebih besar dari 0,5. Maka pernyataan yang pertama salah. Karena penghubungnya harusnya tanda lebih besar. Oke? Kita ke pernyataan yang kedua. 7/4 lebih besar dari 3/2. Kita buktikan. 7/4. 7 bagi 4 itu hasilnya adalah 1,75. Sedangkan 3 bagi 2 hasilnya adalah 1,5. Nah, dari sini 1,75 sudah pasti lebih besar dari 1,5. Maka sesuai pernyataannya benar. Pernyataan nomor 2 benar. Kita ke pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga, 3/5 lebih kecil dari 5/4. Kita buktikan. Apakah benar tidak? 3/5. 3 kalau dibagi 5 itu hasilnya adalah 0,6. Kemudian 5 bagi 4 hasilnya adalah 1,25. Nah, di sini 0,6, 1,25. Berarti 0,6 lebih kecil dari 1,25. Berarti tandanya benar. Berarti pernyataan nomor 3 benar. Kita ke pernyataan nomor 4. 2/5 sama dengan 4/10. Oke, kita buktikan apakah pernyataan ini benar. 2 bagi 5 itu hasilnya adalah 0,4. Kemudian 4 bagi 10 hasilnya adalah 0,4. Maka di sini 0,4, di sini 0,4 sudah pasti ini sama. Sesuai dengan tandanya sama dengan, maka pernyataan ini benar. Oke, dengan demikian kita bisa menjawab pernyataan yang benar adalah pernyataan yang kedua, pernyataan 2, 3, dan 4. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami?
Kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 17. Bentuk pecahan yang paling sederhana dari 0,0025 adalah, oke, untuk soal nomor 17 kita fokus pada 4 angka yang di belakang koma. Di sini ada 4 angka di belakang koma, maka sudah pasti di sini pecahannya dia per 10.000. Karena 4 angka di belakang koma, maka per 10.000. Tinggal pembilangnya adalah kita lihat angka di belakang koma yang bukan 0. Yang bukan 0 di sini adalah 25, maka di sini 25. Jadi pecahannya adalah 25 per 10.000. Sini kita bisa sederhanakan. Kita cari FPB dari 25 dengan 10.000. FPB-nya adalah 25. Maka ini nanti 25 kita bagi dengan 25 per 10.000 bagi dengan 25. Maka hasilnya akan menjadi 25 bagi 25 adalah 1. 10.000 bagi 25 hasilnya adalah 400. Dengan demikian, bentuk pecahan yang paling sederhana dari 0,0025 adalah 1 per 400. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 18, pecahan-pecahan yang senilai dengan 6/7 kecuali. Oke, di sini kita mencari ada beberapa pecahan yang mana ada yang senilai dan ada yang tidak senilai. Kita buktikan dulu. Kita mulai dari pecahan yang pertama. Ada 18 per 21. Kita buktikan. Kita punya pecahan 6 per 7. Di sini hasilnya 18, maka ini asalnya dari 6 kali 3. Ini juga 21 asalnya dari 7 kali 3. Maka ini hasilnya akan menjadi 18 per 21. Pernyataan pertama, nilai. Kemudian yang kedua, 12 per 28. Kita punya pecahan 6 per 7. Nah, di sini 12 asalnya dari 6 kali 2. Kemudian 7. 28 asalnya dari 7 kali 4. Nah, berarti yang di atas dikalikan 2, yang di bawah dikalikan 4, maka ini bukan pecahan senilai. Karena pecahan senilai itu bilangan yang dikalikan harus sama. Contohnya seperti yang ini, sama-sama dikalikan dengan 3. Berarti pernyataan yang kedua bukan merupakan pecahan senilai dari 6 per 7. Kita ke pernyataan yang ketiga, 36 per 42. Kita punya pecahan 6 per 7. 36 ini asalnya dari 6 kali 6. Kemudian 42 ini asalnya dari 7 kali 6. Nah, ketika dikalikan hasilnya 36 per 42. Bilangannya sama-sama dikali 6, maka ini merupakan pecahan senilai dari 6 per 7. Pernyataan yang berikut, 30 per 35. Kita punya pecahan 6 per 7. Nah, 30 itu 6 dikali 5. 35 itu 7 dikali 5. Nah, di sini sama-sama bilangan yang dikalikan sama, yaitu 5. 6 kali 5, 30. 7 kali 5, 35. Nah, 30 per 35 ini adalah senilai dengan 6 per 7. Maka pernyataannya benar. Oke, setelah kita membuktikan dari 4 pernyataan ini, maka kita bisa menjawab soal nomor 18. Pecahan-pecahan yang senilai dengan 6 per 7. Nah, kalau yang senilai dengan 6 per 7 adalah 18 per 21, 36 per 42, 30 per 35. Maka kecualinya berarti jawabannya adalah yang ini. Yang bukan senilai dengan 12 per 28. Oke? Kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 19. Hasil operasi hitung pecahan 33 per 4 tambah 1 per 12 kurang negatif 4 1 per 6. Oke, untuk soal ini kita ubah dari pecahan campuran. Yang pertama harus kita lakukan, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita punya soal 3 per 4 ditambah 1 per 12
kurang negatif 4 1/6. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 3/4 diubah menjadi pecahan biasa, maka 4 kali 3, 12, tambah 3 adalah 15/4, ditambah 1/12. Nah, di sini ada dua tanda, ada negatif dan negatif. Ada negatif, kita gabungkan jadi satu, kita kalikan, hasilnya adalah positif. Tinggal saja ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 6 kali 4, 24, tambah 1 adalah 25/6. Langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebut. Nah, di sini penyebutnya ada 4, 12, dan 6. KPK dari 4, 12, dan 6 adalah 12. Maka sekarang penyebutnya kita berubah menjadi 12. Tinggal kita cari pembilangnya. 12 bagi 4, hasilnya 3. Kalikan dengan 15. Hasilnya adalah 45. Tambah 12 bagi 12 kali dengan 1. 12 bagi 12, 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Ditambah 12 bagi 6 dikali 25. 12 bagi 6 adalah 2, kali 25 hasilnya adalah 50. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 45 tambah 1, 46, tambah 50 adalah 96/12. Nah, 96/12 ini hasilnya adalah 8. Dengan demikian, soal nomor 19 terjawab. Baik, kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 20. Hasil dari 1/4 kali 22/3 bagi 25/6. Oke, untuk soal nomor 20, prosesnya sama seperti nomor 19. Langkah yang pertama, kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Maka di sini 1/4-nya tetap, kali 22/3 kita ubah menjadi pecahan biasa, maka akan menjadi 3 kali 2, 6, tambah 2 adalah 8/3. Bagi 25/6 kita ubah menjadi pecahan biasa, 6 kali 2, 12, tambah 5 adalah 17/6. Langkah selanjutnya kita operasikan. Yang pertama perkalian kita operasikan terlebih dahulu. 1 kali 8 hasilnya adalah 8, per 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian dibagi dengan 17/6. Oke, kalau untuk soal pembagian bilangan pecahan, kalau pembagian pecahan maka kita langsung saja gunakan perkalian silang. Kita kalikan silang saja. 8 dikali 6, 12 kita kalikan dengan 17. Maka akan menjadi 8 kali 6 sama dengan 8 kali 6 hasilnya adalah 48. Kemudian 12 dikali 17 hasilnya /204. Nah, sekarang hasil yang kita dapat adalah 48/204. Tinggal kita sederhanakan. Sederhanakannya adalah FPB dari 48 dengan 204. FPB-nya adalah 12. Maka tinggal kita bagi masing-masing, kita tinggal bagi dengan 12. 48 kita bagi dengan 12 per 204 kita bagi dengan 12. Maka hasilnya adalah 48 bagi 12 itu adalah 4 per 204 bagi 12 adalah 17. Dengan demikian, hasil dari 1/4 kali 22/3 bagi 25/6 adalah 4/17. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami untuk pembahasan soal pada video kali ini? Jika dari pembahasan soal yang sudah
kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 20. Jika ada yang tidak dipahami, adik-adik bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar. Baik, pada video kali ini kakak cukupkan untuk pembahasan soalnya, kita cukup sampai dengan nomor 20. Sampai ketemu lagi di video pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton.